Malam itu terasa begitu hangat. Lampu bohlam kuning di ruang tamu rumah kontrakan kecil itu menyala redup, menemani seorang wanita muda yang tengah duduk sambil mengelus perutnya yang kian membesar. Namanya Aisyah, seorang istri yang baru 2 tahun menikah. Usianya masih muda, tapi wajahnya sudah memancarkan ketenangan seorang ibu. Di dalam rahimnya, seorang bayi yang sudah lama ia nantikan tengah tumbuh sehat. Di hadapannya, ada segelas susu hangat yang ia siapkan sendiri. Ia tersenyum kecil sambil bergumah. "Nak, sebentar lagi kamu akan lahir. Ibu tak sabar ingin memelukmu." Aisyah merasa hidupnya sudah begitu lengkap. Ia tidak peduli, meski tinggal di rumah sederhana berdinding semen kasar, dengan atap yang kadang bocor ketika hujan deras datang. Yang penting baginya adalah kebersamaan dengan sang suami, Rizal. Awalnya Rizal adalah suami yang penuh perhatian. Ia sering memijat kaki Aisyah yang pegal, menemaninya jalan sore, bahkan rela menahan lapar demi membeli buah kesukaan istrinya. Semua itu membuat Aisyah yakin bahwa rumah tangganya adalah anugerah terbesar dari Allah. Namun belakangan ini ada yang berbeda. Rizal sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Padahal Aisyah tahu, pekerjaan Rizal di bengkel tidak pernah menuntut lembur sampai larut malam. Ketika ditanya, Rizal hanya menjawab singkat. "Ada kerjaan tambahan ya, buat nambah biaya lahiran nanti." Aisyah percaya, ia selalu percaya. Karena baginya suami adalah pemimpin rumah tangga, dan tugas seorang istri adalah mendukung. Meski hatinya kadang merasa ada yang janggal, ia lebih memilih diam dan berprasangka baik. Malam demi malam ia tetap menunggu Rizal pulang. Duduk di ruang tamu dengan perutnya yang makin berat sambil mendengarkan suara jangkrik di luar rumah. Sesekali ia meneteskan air mata karena kesepian. Tapi cepat-cepat ia usap. "Aku tidak boleh stres. Bayiku butuh aku kuat," katanya dalam hati. Hari-hari berjalan. Aisyah mulai merasakan kontraksi kecil yang kadang datang tiba-tiba. Ia semakin membutuhkan kehadiran Rizal di sisinya. Namun, justru di saat seperti itu, Rizal semakin jarang pulang. Handphonenya pun kini selalu terkunci. Jika ada panggilan masuk, ia terburu-buru menjawab sambil menjauh dari Aisyah. Hati kecil Aisyah mulai bergetar. Ada rasa takut yang tak bisa ia bendung. Tapi ia memilih menutupinya dengan doa. Hampir setiap malam, setelah sholat tahajud, ia menengadahkan tangan. "Ya Allah, jagalah rumah tangga kami. Kuatkan aku ya Rob, agar suamiku selalu mencintaiku. Jangan biarkan anak ini lahir tanpa kasih sayang seorang ayah." Doa itu ia ulang berkali-kali, dengan linangan air mata yang membasahi sajadahnya. Suatu sore, ketika Aisyah sedang menjemur pakaian, seorang tetangga datang menghampiri. Perempuan itu berbicara dengan nada lirih namun penuh sindiran. "Sabar ya Bu, kalau suami sekarang memang banyak yang berubah. Apalagi kalau istrinya lagi hamil besar. Biasanya mereka cari hiburan di luar." Ucapan itu membuat Aisyah terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin membantah tapi kata-kata tetangganya menusuk seperti pisau tajam. Malamnya,
Aisyah menunggu Rizal lebih lama dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, tapi Rizal belum juga pulang. Susu hangat yang ia siapkan sudah dingin. Ia duduk di kursi kayu reot sambil mengelus perutnya, berharap suaminya segera datang. Namun yang datang justru rasa sepi yang begitu mencekam. Aisyah menangis pelan sambil membisikkan kalimat yang entah untuk siapa. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian dalam keadaan seperti ini. Aku butuh dia. Aku butuh suamiku. Air mata jatuh ke lantai semen rumah kecil itu seolah menjadi saksi pertama retaknya sebuah rumah tangga. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, dan Aisyah masih duduk menanti dengan hati penuh harap yang perlahan berubah menjadi luka. Babak awal kisah ini seakan menegaskan, kebahagiaan yang terlihat indah di permukaan bisa runtuh seketika oleh rahasia yang disembunyikan. Hari-hari berikutnya semakin terasa asing bagi Aisyah. Rumah kecil yang dulu dipenuhi canda tawa, kini seolah hanya menyimpan kesunyian. Rizal semakin jarang ada di rumah. Jikapun pulang, ia hanya sebentar, lalu pergi lagi dengan berbagai alasan. Kerjaan di bengkel lagi numpuk ya, kalau aku nggak ambil nanti biaya lahiran kamu gimana? Begitu kata Rizal suatu malam, saat Aisyah mencoba menahannya untuk tetap di rumah. Aisyah hanya mengangguk, meski hatinya menolak. Ia ingin percaya, tapi sikap Rizal belakangan ini terlalu sulit dipahami. Senyum hangat yang dulu selalu diberikan, kini berganti tatapan dingin dan kata-kata singkat. Setiap malam, Aisyah duduk di kursi ruang tamu sambil menunggu. Tangannya mengelus perut yang semakin berat. Nak, doakan ayahmu ya. Semoga benar dia hanya sibuk bekerja. Semoga dia tidak melupakan kita. Namun semakin lama, tanda-tanda aneh itu makin nyata. Rizal kini selalu membawa ponselnya ke kamar mandi. Tak pernah dibiarkan lepas dari genggaman. Bahkan saat tidur ia menaruhnya di bawah bantal. Aisyah sering melihat ada senyum tipis di wajah Rizal ketika membalas pesan. Senyum yang sudah lama tidak ia lihat ditujukan padanya. Aisyah mencoba menahan rasa curiga itu. Ia takut jika prasangka buruknya justru membuka luka yang lebih dalam. Tapi perasaan seorang istri sulit dibohongi. Puncaknya terjadi suatu malam. Saat Aisyah terbangun karena haus, ia melihat Rizal di teras, duduk sambil menelpon. Suaranya terdengar lembut, berbeda sekali dengan cara ia berbicara pada Aisyah. Ya, sayang, aku juga kangen. Sabar ya, sebentar lagi kita bisa sering ketemu. Kata-kata itu membuat tubuh Aisyah bergetar. Gelas yang ia pegang hampir terlepas dari tangannya. Dadanya sesak, napasnya tercekak. Ia ingin keluar dan menegur Rizal saat itu juga. Tapi langkahnya terasa berat. Air matanya jatuh tak bisa dibendung. Malam itu, Aisyah kembali berdoa dalam tangis. Ia sujud lama sekali sambil memeluk perutnya yang berisi janin tak berdosa. Ya Allah, apakah aku akan melahirkan anak ini tanpa cinta seorang ayah? Kuatkan aku, Rob. Jangan biarkan hatiku hancur. Keesokan harinya, Rizal pulang larut lagi. Kali ini ada bekas parfum wanita di bajunya. Aisyah mencoba bertanya, "Mas, kamu dari mana?" Rizal menatapnya dengan mata penuh amarah. "Jangan banyak tanya ya, aku capek. Kalau kamu terus curigain aku malas pulang." Bentakan itu membuat Aisyah terdiam. Hatinya remuk, tapi ia menahan diri. Ia hanya bisa menangis dalam diam sambil mengusap perutnya yang seolah ikut merasakan kesedihan sang ibu. Hari demi hari, rumah tangga itu kian retak. Rizal tak lagi peduli dengan kebutuhan Aisyah. Padahal usia kandungan semakin mendekati hari persalinan. Tapi bukannya memberikan dukungan, Rizal justru semakin jauh, seakan menutup semua pintu kasih sayang.
Aisyah tahu badai besar sedang menantinya. Namun ia memilih bertahan, bukan untuk dirinya, melainkan demi bayi yang sebentar lagi akan hadir ke dunia. Hari-hari terasa semakin berat bagi Aisyah. Usia kandungan sudah memasuki 9 bulan. Tubuhnya semakin lemah, kaki sering bengkak, dan nafas terasa sesak. Di saat-saat seperti itu, seorang istri biasanya membutuhkan suaminya lebih dari apapun. Tapi tidak dengan Aisyah. Rizal semakin jarang pulang. Jikapun datang, wajahnya muram, penuh amarah dan sedikit bicara. Tak ada lagi belayan penuh kasih, tak ada lagi semangat yang dulu membuat Aisyah merasa berharga. Suatu malam, Rizal pulang dengan membawa koper kecil. Aisyah yang sedang duduk di kursi ruang tamu terkejut. "Mas, itu koper buat apa?" tanyanya pelan. Rizal menarik nafas panjang, lalu menatap Aisyah dengan tatapan dingin. "Aku gak bisa terusin ini ya. Aku udah punya pilihan lain." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aisyah tercekak, mulutnya kaku. "Maksud Mas apa?" "Aku lagi hamil besar, Mas. Sebentar lagi aku melahirkan. Kamu tega ninggalin aku dalam kondisi begini?" Rizal mengalihkan pandangan. "Aku capek sama kehidupan kita. Aku butuh kebahagiaan yang gak aku dapet di sini." Air mata Aisyah langsung tumpah. Ia berusaha meraih tangan suaminya. "Mas, jangan pergi. Kalaupun aku udah gak berarti buatmu, setidaknya pikirkan anakmu ini. Dia butuh ayahnya." Namun Rizal menarik tangannya dengan kasar. "Aku gak bisa ya, maafin aku." Ia lalu membawa kopernya keluar rumah tanpa menoleh lagi. Aisyah terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Tubuhnya gemetar. Perutnya yang besar terasa kencang, seolah bayinya ikut merasakan luka hati ibunya. Malam itu hujan turun deras, menambah suasana duka yang seakan menelan rumah kecil mereka. Beberapa hari setelah kepergian Rizal, Aisyah benar-benar sendirian. Tidak ada kabar, tidak ada nafkah, tidak ada perhatian. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Sebagian menyalahkan Rizal, sebagian menyudutkan Aisyah. "Kasihan, ditinggal pas hamil tua," kata seorang ibu di warung. "Pantes aja, mungkin istrinya gak bisa bikin dia betah," timpal yang lain. Ucapan itu menusuk hati Aisyah. Ia pulang sambil menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh di depan orang banyak. Malam-malam terasa panjang. Ia sering terbangun karena mimpi buruk. Di ruang tamu yang sunyi ia memeluk perutnya sambil berbisik. "Nak, maafkan ayahmu. Entah apa salah ibu, tapi kamu harus kuat ya. Kamu tidak sendirian. Ibu akan selalu ada buatmu." Dengan segala keterbatasan, Aisyah mulai mempersiapkan persalinan seorang diri. Ia menabung sedikit demi sedikit dari hasil menjual kue buatan tangannya. Tangannya yang gemetar tetap ia paksa menguleni adonan meski tubuhnya terasa lemah. Semua itu ia lakukan hanya demi menyambut kelahiran sang buah hati. Hari-hari itu menjadi saksi betapa beratnya perjuangan seorang istri. Bukan hanya melawan sakitnya kehamilan, tapi juga luka batin karena ditinggalkan orang yang paling ia cintai. Namun meski hatinya hancur, Aisyah bertekad untuk tidak menyerah. Ia tahu di dalam rahimnya ada amanah besar dari Allah. Dan meski ia harus menghadapi semuanya sendirian, ia percaya Allah tidak akan meninggalkannya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Aisyah melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat. Tidak ada Rizal di sisinya, tidak ada tangan yang menggenggam saat ia berteriak menahan sakit. Hanya bidan desa dan seorang tetangga saja yang menemaninya. Saat tangisan bayi itu pecah memenuhi ruangan, air mata Aisyah mengalir deras. Ia tersenyum dalam tangis.
Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau titipkan malaikat kecil ini padaku. Ia menatap wajah mungil bayinya dengan penuh cinta. Bayi itu begitu tenang di pelukannya, seakan menjadi penawar dari segala luka yang ia alami. Nak, kamu adalah alasan ibu tetap bertahan. Mulai hari ini, kamu adalah dunia ibu. Hari-hari setelah melahirkan bukanlah masa yang mudah. Tubuh Aisyah masih lemah, tapi kebutuhan hidup terus mendesak. Tidak ada Rizal yang memberi nafkah, tidak ada orang tua yang bisa ia andalkan. Ia benar-benar sendirian. Dengan tekad kuat, Aisyah mulai berjualan kue buatan tangannya. Pagi-pagi sekali ia bangun untuk membuat adonan, lalu menitipkan dagangan di warung sekitar kampung. Kadang ia juga menerima cucian pakaian tetangga demi menambah penghasilan. Banyak orang yang memandang rendah. Kasihan ya, ditinggal suami, sekarang harus banting tulang sendirian, bisik sebagian orang. Ada juga yang lebih kejam, menuduhnya sebagai istri yang gagal menjaga rumah tangga. Aisyah hanya bisa tersenyum pahit mendengar semua itu. Ia tidak ingin membalas, karena waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan menanggapi omongan orang. Ia lebih memilih memeluk anaknya erat-erat setiap malam, berdoa agar Allah melindungi mereka berdua. Kesulitan demi kesulitan datang silih berganti. Kadang dagangannya tidak laku, kadang ia sakit tapi tetap memaksakan diri bekerja. Pernah suatu ketika ia jatuh pingsan karena kelelahan. Namun ketika membuka mata, ia melihat bayinya menangis di sampingnya. Saat itulah ia sadar, menyerah bukanlah pilihan. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Anak itu tumbuh menjadi bocah yang cerdas. Meski hidup mereka penuh keterbatasan, Aisyah selalu mengajarkan nilai-nilai agama dan kesabaran. Setiap malam sebelum tidur, ia membacakan doa di telinga anaknya. Nak, jangan pernah salahkan ayahmu. Jadilah anak yang kuat. Ingat, Allah selalu bersama kita. Anak itu yang diberi nama Fahri tumbuh dengan penuh kasih sayang meski tanpa sosok ayah. Senyum dan pelukan ibunya menjadi dunia baginya. Ia tahu betapa ibunya berjuang keras untuknya, dan itu membuatnya semakin bertekad untuk berbakti. Bagi Aisyah, setiap tetes keringat dan air mata bukanlah sia-sia. Ia percaya suatu hari nanti Allah akan membalas semua pengorbanannya. Meski hidupnya penuh luka, semangatnya tak pernah padam. Karena kini, ia tidak lagi berjuang untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seorang anak yang menjadi alasan ia tetap tegar berdiri. Tahun demi tahun berlalu, waktu berjalan begitu cepat. Fahri kini tumbuh menjadi remaja yang cerdas, sopan, dan penuh bakti kepada ibunya. Meski hidup sederhana, ia selalu menjadi murid berprestasi di sekolah. Setiap kali naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan, matanya selalu mencari sosok yang setia hadir, ibunya. Di tengah kerumunan orang tua lain yang berpakaian rapi dan mewah, Aisyah selalu datang dengan gamis sederhana, membawa senyum penuh kebanggaan. Suatu hari, guru sekolah memanggil Aisyah ke ruang kepala sekolah. Bu Aisyah, anak ibu luar biasa. Fahri terpilih menerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di kota. Semua ini berkat ketekunan dan doa ibu, ujar sang guru dengan mata berkaca-kaca. Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa ditahan. Alhamdulillah, ya Allah, inikah jawaban atas doa-doaku selama ini? Batinnya bergetar. Fahri yang mendengar kabar itu langsung memeluk ibunya erat-erat. Bu, aku janji, aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin bahagiakan ibu. Aku ingin gantikan semua air mata ibu dengan senyuman. Hari-hari penuh perjuangan kembali dimulai. Meski berat melepas Fahri pergi menuntut ilmu, Aisyah tahu ini adalah jalan terbaik. Ia tetap bekerja keras, menjual kue, menerima pesanan jahitan, apa saja ia lakukan untuk mengirim uang saku seadanya bagi anaknya. Fahri pun tidak menyia-nyiakan semua pengorbanan itu. Ia belajar siang dan malam, menjadi mahasiswa teladan, hingga akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan beasiswa ke luar negeri. Kabar itu membuat seluruh kampung heboh. Orang-orang yang dulu sering meremehkan Aisyah kini terdiam. Bahkan beberapa datang untuk meminta maaf.
Saya kagum sama ibu, Bu Aisyah. Ternyata perjuangan ibu nggak sia-sia. Fahri anak yang hebat, ucap salah seorang tetangga yang dulu sering menyindir. Aisyah hanya tersenyum. Semua ini bukan karena saya, Bu. Ini karena Allah. Dialah yang mendengar doa-doa seorang ibu. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan mereka perlahan berubah. Fahri lulus dengan prestasi gemilang, lalu mendapat pekerjaan di perusahaan ternama. Gajinya ia gunakan untuk memperbaiki rumah ibunya, mengganti kontrakan rayot itu dengan rumah kecil tapi nyaman. Suatu sore ketika Aisyah duduk di beranda rumah barunya, Fahri datang membawa kabar. Bu, insya Allah sebentar lagi Fahri akan menikah. Tapi sebelum itu, Fahri mau pastikan dulu, ibu bahagia kan? Aisyah menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Nak, kebahagiaan ibu bukan karena rumah atau harta. Kebahagiaan ibu adalah melihatmu tumbuh jadi anak yang berbakti. Itu doa ibu sejak dulu. Fahri menggenggam tangan ibunya. Bu, semua yang aku capai ini karena doa ibu. Kalau bukan karena air mata ibu di setiap malam, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Aisyah tersenyum sambil menatap langit senja. Ya Allah, ternyata benar janjimu. Engkau tidak akan menyia-nyiakan air mata seorang hamba yang berserah padamu. Doa-doa yang dulu terucap dalam kesunyian malam akhirnya berbuah nyata. Dari seorang istri yang ditinggalkan, Aisyah kini berdiri tegak sebagai ibu yang berhasil membesarkan anaknya hingga menjadi kebanggaan banyak orang. Hidup memang berputar. Apa yang ditanam seseorang, itulah yang akan ia tuai. Bertahun-tahun setelah meninggalkan Aisyah, kehidupan Rizal berubah drastis. Wanita yang dulu ia pilih ternyata meninggalkannya demi pria lain yang lebih kaya. Usahanya bangkrut, kesehatannya menurun, dan ia terjebak dalam kesepian. Rizal kehilangan segalanya. Tidak ada keluarga yang peduli, tidak ada teman yang benar-benar setia. Di usianya yang mulai menua, ia teringat pada sosok yang dulu ia sia-siakan, Aisyah. Suatu sore, dengan langkah gontai, Rizal kembali ke kampung tempat dulu ia meninggalkan keluarganya. Ia terkejut melihat rumah sederhana yang kini berdiri lebih layak. Di depan rumah itu, ia melihat seorang pemuda tampan dengan pakaian rapih. Tengah menyapu halaman, sambil tersenyum kepada seorang wanita yang duduk di kursi beranda. Rizal terpaku. Itulah Aisyah, wanita yang dulu ia tinggalkan saat hamil tua. Meski garis-garis lelah terlihat di wajahnya, ada cahaya bahagia yang jelas terpancar di matanya. Dengan hati berdebar, Rizal melangkah mendekat. Aisyah, suaranya lirih hampir tak terdengar. Aisyah menoleh. Sejenak waktu seakan berhenti. Wajah yang dulu begitu ia rindukan kini hadir di hadapannya. Tapi tidak lagi sebagai suami yang ia cintai, melainkan orang asing yang pernah menghancurkan hidupnya. Mas Rizal, ucap Aisyah pelan, suaranya datar. Fahri segera berdiri di samping ibunya. Tatapannya tajam kepada pria asing itu. Ibu, siapa dia? Air mata Rizal jatuh. Ia menatap pemuda itu dengan penuh rasa bersalah. Kamu pasti Fahri ya? Anakku. Namun Fahri menahan diri. Saya tidak punya ayah. Yang saya punya hanya ibu yang berjuang sendirian membesarkan saya. Kata-kata itu menusuk hati Rizal lebih dalam dari apapun. Ia berlutut di hadapan Aisyah, menangis terseduh-seduh. Aisyah, maafkan aku. Aku hilaf. Aku buta karena nafsu. Aku meninggalkanmu di saat paling sulit. Tolong, izinkan aku menebus semua kesalahanku. Aisyah menatap Rizal lama sekali. Kenangan pahit bermunculan, malam-malam penuh tangis, rasa sakit melahirkan sendirian, ejekan tetangga, hingga perjuangan membesarkan anak tanpa seorang suami. Semua itu terbayang jelas di matanya. Namun, ia menarik nafas panjang, lalu berkata dengan tenang, Mas Rizal, aku sudah lama memaafkanmu.
bukan untukmu, tapi untuk hatiku sendiri. Aku tidak mau hidup dalam dendam. Tapi ingat, aku sudah punya hidupku sendiri bersama anakku. Kami baik-baik saja tanpa dirimu." Rizal menunduk, menangis tanpa suara. Ia sadar kesempatan itu telah hilang. Ia memilih pergi dengan langkah berat, meninggalkan rumah yang dulu pernah ia sia-siakan. Fahri menggenggam tangan ibunya. "Bu, ibu benar-benar hebat. Ibu bisa memaafkan orang yang begitu menyakiti ibu." Aisyah tersenyum, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi kebencian. Yang penting, kita tidak pernah putus berharap pada Allah. Lihatlah doa-doa ibu dulu Allah kabulkan lewat dirimu." Matahari sore menyinari wajah mereka berdua. Aisyah merasa tenang karena perjalanan panjang penuh air mata akhirnya berujung pada kebahagiaan. Pesan moral pun terpatri jelas. Kesabaran seorang ibu tidak pernah sia-sia, dan pengkhianatan akan selalu mendapat balasan. Pada akhirnya, yang menang bukanlah harta atau dunia, tapi hati yang tulus dan doa yang tak pernah putus.